Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Seniman Hukum. Teman-teman, pagi ini saya mendapat WhatsApp ya dari seorang teman baik saya namanya Iman. Ya, jadi teman baik saya Iman ini dia bertanya apa hukum atau apa akibat hukum dari perselingkuhan yang dilakukan di luar perkawinan ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu saya mencoba menjelaskan dengan cara sederhana ya teman-teman ya. Karena kalau kita bicara hukum pidana pada tataran teori itu agak kompleks ya. Jadi saya mencoba menjelaskan secara simplistis, secara ringkas supaya penjelasan ini bisa diterima oleh khalayak umum ya. Jadi perselingkuhan, perzinahan ya yang dilakukan di luar perkawinan dalam tanda petik terbukti ya. Jadi apabila itu terbukti, pihak yang dirugikan itu bisa mengadukan ke kantor polisi atau bisa melapor ke kantor polisi dengan dasar pasal 284 KUHP ya. Ya. Jadi kita tidak bicara KUHP yang baru teman-teman ya, karena yang baru itu berlaku 3 tahun lagi sejak kemarin diundangkan itu ya teman-teman ya. Jadi pasal 284 KUHP yang lama itu ancamannya 9 bulan. Dan dalam konteks pelaporan ya itu masuk kualifikasi delik aduan ya. Jadi kalau tidak ada aduan, itu penegak hukum dalam hal ini kepolisian itu tidak bisa melakukan tindakan-tindakan hukum. Jadi harus ada aduannya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya saya sudah pernah membuat konten ya tentang pasal 284 ini ya. Jadi dia masuk klasifikasi delik aduan. Jadi harus ada yang mengadukan terlebih dahulu. Jadi kalau nggak ada aduan itu tidak bisa diproses hukum ya. Jadi saya juga tidak bicara dalam konteks misalnya ada orang mesum dalam tanda petik terus digerebek warga terus dihukum ya. Itu sebenarnya di luar dari teori hukum pidana ya. Oke, kita sebut sebagai kearifan lokal lah itulah ya. Tapi secara literal bahwa penerapan dari pasal 284 itu harus ada aduan terlebih dahulu baru penegak hukum memprosesnya teman-teman ya. Jadi pertanyaan Iman ini dilatar belakangi oleh sebuah berita yang sempat viral ya, antara apa waktu itu ya, saya sebut seorang mantu laki-laki berhubungan gelap dalam tanda petik dengan ibu mertua. Jadi kalau itu terbukti ya, jadi asumsinya adalah terbukti, maka istri dari laki-laki itu bisa mengadukan dan meminta kepolisian untuk menerapkan pasal 284 KUHP teman-teman ya. Ya, kalau cerai itu kalau cerai dalam pengertian gugatan di pengadilan itu sebenarnya saya pikir itu sederhana ya. Maksudnya perceraian ini dengan dalil pertengkaran terus-menerus saja itu hakim sudah bisa memutus cerai teman-teman ya. Jadi saya kira penjelasannya itu ya teman-teman ya, agar waspada ya. Jadi hubungan gelap dalam tanda petik dengan
orang lain di luar perkawinan itu harus dilihat konsekuensi hukumnya ya. Jadi yang paling enak itu adalah menemui pasangan kita di kamar tidur sambil membawakan hadiah ya. Jangan pernah menemui orang lain di luar pasangan kita karena kita sudah terikat perkawinan secara hukum. Terima kasih.